Halo pendengar itu, balik lagi bersama gue di channel Mi Times. Dan di tangan gue udah ada smartwatch lagi dari Mi Times. Ini tuh dia punya fitur yang lebih kompleks, lebih komplit ketimbang smartwatch lainnya yang udah pernah gue review. Dan dia juga punya layar hampir 2 inch ya, lebih tepatnya itu ada di 1,96 inch. Terus juga ada phone call-nya, terus juga ada 7 fitur pemantau kesehatan, dan ya pokoknya banyak banget lah fitur-fitur menarik di smartwatch ini. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita review si smartwatch ini, yaitu TK12 by Mi Times. Ini dia smartwatch-nya TK12 by Mi Times. Buat build quality sendiri, ini tuh bisa dibilang cukup solid untuk smartwatch di harga 400 ribuan. Material yang digunakan untuk bagian frame-nya terbuat dari logam yang di finishing sedikit agak glossy sehingga terlihat lebih rapih dan berasa premiumnya. Di bagian sisi kanan terdapat crown putar yang sayangnya ini bukan digital crown ya. Jadi cuman crown biasa aja buat akses ke menu. Di bagian bawahnya terdapat lubang yang entah ini gue juga nggak tahu lubang buat apa. Terus juga di bagian bawahnya lagi terdapat satu button yang fungsinya buat akses ke mode olahraga. Gak cuman itu aja, buat buttonnya ini juga difungsikan sebagai panel elektroda yang fungsinya buat mengukur EKG atau ECG seperti smartwatch W11 yang udah gue jelasin di video sebelumnya. Nah, buat kalian yang belum tahu fitur ECG atau EKG itu apa, kalian tonton aja nih di yang ini nih, yang gue cantumin di sini. Di situ lengkap banget pembahasan tentang ECG atau EKG. Buat bagian back covernya terbuat dari bahan material plastik yang bisa dibilang ini cukup solid dan tebal, jadi terlihat sedikit bulky kalau misalkan kita lihat dari samping. Terus buat sensor-sensornya ini udah termasuk lengkap, mulai dari sensor oximetry hingga panel elektroda buat mengukur denyut jantung pun ada. Terus di sampingnya ada lubang speaker dan di bagian bawahnya ada 2 pin magnetic charging. Buat strapnya sendiri ini bisa dibilang biasa aja ala-ala smartwatch lainnya yang tebal dan banyak lubang adjustable buat penyesuaian di tangan kalian. Terus buat dimensinya sendiri, ini tuh dimensinya ada di 47 mm kali 13 mm dengan bobot menyentuh sampai di 62 gram. Nah, buat displaynya sendiri, ini ukurannya termasuk luas, menggunakan panel IPS dengan ukuran 1,96 inch yang punya view angle hingga 178 derajat. Jadi masih enak nih dilihat dari sisi mana aja, dari sisi samping maupun dari sisi atas dan sisi bawah. Resolusinya pun termasuk tinggi, ada di 320 kali 386 pixel yang ya lagi-lagi buat PPI-nya gue nggak tahu ya ini PPI-nya tuh ada di berapa PPI. Tapi TK11 ini dia punya color gamut hingga 98% sRGB, jadi mata kita dimanjain enak banget buat ngelihat layar si TK11 ini. Apalagi kalau misalkan buat watch face-nya itu kita menggunakan foto yang ada di galeri kita. Nah, itu buat hasilnya sama persis dengan display yang ada di HP kalian. Kurangnya sih dari gue ya mungkin cuman dagunya aja ya. Ini dagunya kelihatan cukup tebal antara bagian bawah dan bagian atas. Selebihnya gue no komplain lah buat layarnya si TK12 ini. Untuk watch face-nya kita sudah disediakan 6 watch face default plus 1 watch face yang bisa kalian install melalui app-nya dan 1 watch face lagi yang bisa kita custom menggunakan foto yang ada di galeri kita. Terus buat tampilan menunya seperti ini. Kalau kita lihat di bagian iconnya, di bagian sport mode-nya itu dia dibuat lebih lebar ketimbang icon-icon lainnya. Sentuhan kecil yang ngerasa jadi ada pembeda dari smartwatch lain. Kita juga bisa pilih menu stylenya, mau yang list atau yang grid seperti yang sekarang ini. Dan buat fitur yang diunggulin dari TK12 ini, apalagi kalau misalnya bukan fitur healthy monitoringnya yang ada 7 macam. Ya, itu. Pertama itu ada fitur sleep monitoring, saturasi oksigen, heart rate monitor, tekanan darah, temperatur suhu, cek gula darah, dan juga fitur elektrodiagram. Semua fitur healthy monitoringnya ini bisa kita set untuk mengukur secara berkala kalau kita aktifin fitur auto detect-nya di bagian setting. Dan buat heart rate-nya kita bisa atur intervalnya, mau diukur per berapa menit sekali melalui app-nya. Nah, yang jadi penasaran gua, karena si TK12 ini sama-sama punya fitur EKG dan ada fitur buat cek gula darahnya, maka gua mau coba bandingin dengan si smartwatch W11 yang kemarin udah gua review itu. Apakah buat angkanya itu ada perbedaan dan juga apakah diagramnya itu, grafiknya itu juga beda? Nah, gua pengen bandingin si smartwatch W11.
Oke, langsung aja pindah ke kamera atas. Nah, oke, ini dia untuk perbandingannya antara kedua smartwatch si TK12 dan juga W11. Nah, ini yang TK12, ini yang W11 nih. Oke, seperti ini. Ya, tapi gue di sini disclaimer dulu, kalau misalkan buat datanya ini tuh tidak bisa menjadikan data valid buat mengukur si data medikal gitu ya. Jadi hanya bisa dijadikan sebuah referensi aja seperti itu. Nah, gue mau coba buat yang si TK12 dulu deh. Oke. Ini dia buat aplikasinya tuh namanya Debfit ya. Logonya udah gue ganti jadi warna hijau seperti ini. Langsung aja kita buka. Buat ngecek fitur ECG-nya biar supaya lebih datanya lebih lengkap lagi, kita harus masuk ke menu ini nih, ECG ini. Oke, kita klik buat widgetnya dan kita mulai di sini untuk start testing. Langsung aja kita taruh tangan kita di samping. Oke, selesai. Kita save ini tes 1. Tes 3 deh. Ini dia buat hasilnya. Di sini tuh rata-rata heart rate-nya ada di 84 bpm, terus juga buat intervalnya tuh ada di 223 milisecond. Dan kalau misalkan mantepnya lagi, kalau misalkan di Debfit ini tuh kita bisa langsung lihat rekamannya tuh. Tadi sebenarnya kalian juga udah lihat sih, cuman gua mau play lagi aja. Nah, ini tuh per 1 menit ya untuk intervalnya. Ya, pokoknya samalah sama yang tadi kalian lihat di layar. Nah, ini dia untuk grafiknya per 1 menit ya. Ya, buat kalian yang ngerti cara bacanya, tolong di komen di bawah ya. Hasilnya apakah bisa menjadi pertimbangan atau enggak gitu loh. Dan di sini juga di bawahnya juga kelihatan nih, ada tulisannya nih, ada note-nya. Kalau misalkan data ini tuh tidak dipergunakan untuk medikal ya. Jadi, baiknya kita diskusi dulu sama dokter yang bersangkutan, sama termasuk yang ada di W11 ini. Dia untuk datanya juga tidak dipergunakan untuk data medikal ya. Langsung aja gue mau tes si W11 ini. Kalau misalkan di W11 itu dia makanya healthware ya. Seperti ini tampilannya. Lalu kita klik aja untuk ECG-nya. Langsung kita play. Udah selesai, kita lihat. Nah, ini dia untuk datanya. Kalau misalkan di W11 seperti ini ya untuk datanya, dia tuh ada blood pressure-nya, terus juga ada heart rate gitu. Terus juga kalau misalkan di W11 ini dia ada indeksnya dan ada penyakit yang ada di jantung kita ada atau enggak gitu ya. Ini dia untuk hasilnya kalau misalkan di TK12 ya. Kalau di TK12 tuh di sini yang diukur adalah heart rate-nya, terus juga QT interval dan juga heart rate variable ya. Nah, kalau misalkan di TK12 itu tadi gua buat ngukur QT interval itu ada di 233 milisecond dan HRV-nya itu ada di 22 milisecond, oke. Sedangkan kalau misalkan yang di W11 jadi itu dia yang diukur cuman blood pressure, heart rate dan ya kalau misalkan di sini mungkin ada ya di keterangan ini, tapi ya mungkin guanya aja yang nggak bisa cara bacanya gimana gitu kan. Dan selanjutnya gua mau ngetes buat ngukur gula darahnya nih. Nah, karena ngukur gula darah itu nggak harus pakai tombol plate yang ada di sampingnya ini nih, sama yang ada di sini nih. Kalau misalnya ngukur kayak EKG tadi, jadi langsung aja gua pasang kedua jamnya di satu tangan kiri yang sama ya. Nah, sebelum pengecekan ini gua kalibrasi dulu supaya angkanya sama. Jadi sebelum makan itu ada di 63 dan setelah makan itu ada di 201. Ini yang di W11, sedangkan yang di TK12 sama ya. Untuk sebelum makan itu ada di 63 dan setelah makan tuh ada di 201. Oke, udah sama semua. Langsung aja kita tes jam ya. Nah, ini udah keluar hasilnya 105. Kalian bisa lihat di sini. Ini gue tap-tap biar jamnya nggak mati. Nah, ini dia untuk perbedaannya. Sangat-sangat jauh. Yang satu ada di 55,8 ya tadi ini di sini, dan yang ini di 105. Ya, pokoknya buat angkanya ini tidak bisa dijadikan patokan secara valid gitu ya. Ini hanya dijadikan sebagai referensi aja. Terus juga kalian juga bisa kalibrasi lagi sesuai jadwal makan kalian. Misalkan kalau misalkan pagi gitu belum makan, jadi kalian tes dulu menggunakan smartwatch yang kalian pakai. Kalian samain kalibrasinya, terus setelah makan siang juga kalian pakai lagi, terus kalian kalibrasi paling tinggi berapa. Nah, itu patokan yang pas buat di gula darah kalian gitu. Dan buat yang selanjutnya di sini gua mau ngetes buat ngukur suhunya. Kalau misalnya kita lihat ya di TK12 di sini tuh buat suhunya aneh banget, ada di 25,8. Ini untuk rata-ratanya ya. Terus untuk suhu tertingginya itu ada di 35,4 dan suhu terendahnya ada di 22,4. Ya, ini gak make sense lah sama suhu tubuh. Nggak mungkin suhu tubuh tuh ada di 25,8 gitu. Jangan kalau misalnya kita ukur nih pakai Sinoker. Nah,
Nah, tuh suhunya tuh ada di 33,7 derajat. Ya, kalau misalkan dibandingin sama yang suhu tertinggi, beda 2 derajat lah. Tapi kalau misalkan sama suhu rata-ratanya ini nggak make sense gitu. Selanjutnya langsung aja kita ganti buat ngetes si tekanan darahnya. Ini yang di TK12 dan yang ini yang di Sinoheart. Nah, ini dia buat hasilnya udah keluar. Kalau misalkan di Sinoheart itu hasilnya 110/71, sedangkan kalau misalkan di TK12 itu hasilnya 119/79. Ya, selisihnya nggak beda jauh ya. Ini sama-sama di dalam kategori normal. Nah, di sini ada satu hal yang tadi gue temuin. Jadi, kenapa angkanya itu nggak valid ya? Maksudnya nggak bisa sama gitu antara si smartwatch dan juga si alat tensi darahnya ini. Yang pertama, ya karena ngukurnya yang satu kan di sini ya, bukan di biasanya di sini. Dan yang kedua, kalau misalkan di Sinoheart ini kan dia buat range-nya itu kan dari 0 sampai 280 mm air raksa ya. Ini kalau misalkan di Sinoheart. Nah, sedangkan di TK12 ini buat kalibrasi si blood pressure-nya. Dia itu cuman mentoknya ya udah defaultnya tuh 120/80. Jadi bukan 0 sampai 280 gitu loh. Terus kalau misalkan mau kita jadi 0, misalkan nih 0 dia mentoknya tuh ada di minimal 81. Terus kalau misalnya kita confirm ini juga nggak bakal bisa. Dia ada gapnya, maksimal tuh gapnya 60 antara diastolik dan sistoliknya gitu. Itu yang membuat perbedaan antara tekanan darah di smartwatch dan juga di alat tensi darah. Nah, sekalian aja nih, gue pengen spill mengenai aplikasi dari Dapfit-nya ini. Jadi untuk tampilan awal tuh seperti ini ya. Ini udah gue rubah modenya dari mode yang terang jadi mode gelap. Seperti ini untuk tampilan mode gelapnya. Jadi dia paduannya itu antara warna hitam dan juga warna hijau stabilo. Ya kayak tadi logo di awal, gue lumayan suka sih untuk di aplikasi Dapfit ini. Ini untuk homepage-nya seperti ini ya. Terus di sini ada kalender. Jadi kita bisa lihat nih target-target kita per hari apakah tercapai dengan penuh atau enggak, seperti itu. Terus di sini ada jumlah langkah, sleep monitoring, heart rate, blood pressure, SpO2, ECG, temperatur, blood glucose, dan berat badan kita seperti itu. Nah, di sini ada histori olahraganya. Tadi gue coba buat ngeplank semenit ya. Kalau misalnya dibuka tuh hasil kayak gini, ada rata-rata heart rate-nya dan juga ada konsumsi kalori yang terbakar. Terus kalau misalkan masuk ke mode olahraga, nah tampilannya seperti ini. Ini sebenarnya di sini ada tampilan mapnya ya, tapi karena ini terlalu gelap jadi nggak kelihatan. Coba gue terangin. Nah itu tuh kelihatan dikit lah ya, no garis-garisnya. Buat mode olahraganya tuh kalau misalkan kita play dari HP ya ada sekitaran 6 mode olahraga, termasuk plank tadi ini. Ada hiking, climbing, outdoor cycle, indooran dan juga running outdoor. Dan kalau misalnya di play kayak gini. Nah, seperti ini tampilannya ya. Dan di sini ada GPS-nya, tapi ya ini sebenarnya bukan GPS, jadi menggunakan GPS dari HP-nya, bukan GPS yang ada di smartwatch-nya. Kalau misalkan buat GPS yang ada di HP ya udahlah kita nggak usah tes keluar gitu ya, cukup ditunjukin aja. Dan selanjutnya di sini kalau misalnya kita klik bagian device, nah ini ada device yang pairing ya, namanya TK12. Dan kalau kita klik seperti ini, tampilannya maka akan keluar settingan baru. Di sini ada notifikasi, set heart rate range, sanitary reminder, terus juga ini rest to wake up ya. Terus juga ini durasi layarnya maksimal tuh ada di 15 detik. Terus juga ada watch face style. Nah ini untuk watch face-nya kalian bisa lihat sendiri. Ini menurut gua watch face-nya termasuk yang bagus-bagus. Cuman kalau misalnya dibilang tuh ya nggak terlalu banyak gitu watch face-nya. Terus juga kita bisa di sini buat atur custom foto yang ada di galeri kita. Ya ini infograph, main seperti ini. Dan kita back, di sini ada address book, kita bisa nambahin kontak ke smartwatch kita, alarm, find my device, terus juga kita bisa foto melalui smartwatch-nya tapi menggunakan aplikasi si Dapfit. Terus kalau misalnya kalian lagi ada di tempat emergency, kalian butuh telepon darurat, kita bisa cantumin aja di sini nomor daruratnya, tinggal di add aja. Terus di sini ada personal blood pressure mode, terus juga ada private blood glucose, switch setting. Ini apa switch setting? Oh, ini yang tadi gue bilang ya, kalau misalkan dia itu bisa auto monitoring secara berkala gitu ya. Nah, kalau misalnya heart rate itu dia bisa terus-terusan atau per 5 menit intervalnya, sedangkan yang lain tuh auto, dan temperatur tubuh tuh tadi auto ya. Dan ini nih blood glucose juga termonitoring gitu. Kalau kita back lagi sini, ya ini profile aja sih sebenarnya tuh. Kayak ada goals, terus juga ada satuan unitnya, terus juga ada language. Di sini sayangnya belum ada bahasa Indonesia ya, jadi kita
menggunakan Follow System Language, di mana HP gue pakai bahasa Inggris. Tema style, nah ini yang mempengaruhi ya. Kalau misalkan kita klik light, nah tuh dia bakal terang seperti ini. Dan buat logonya juga pasti berubah, jadi warna putih pink gitu. Jadi kita balikin lagi aja. Gue di sini suka yang gelap, mode gelap. Nah gini. Terus untuk third party platformnya itu tuh cuman ada Apple Health dan juga Wiran ya. Mungkin kalau misalkan kalian pengguna Android itu mungkin cuma ada Wiran aja, atau ada di sini Google Fit yang mungkin ya itu bisa terkoneksi gitu. Tapi tidak bisa terkoneksi menggunakan Strava ataupun Zip Live yang ada di Xiaomi gitu, nggak bisa. Dan gua mau coba satu lagi buat fitur teleponnya ya. Gua mau ngecek suaranya, apakah suaranya bagus atau enggak. Nah ini kalau misalkan kita telepon via WhatsApp ya, bisa tuh ada tampilannya di jamnya seperti ini. Oke, tapi sayang nih kayaknya nggak bakal diangkat deh. Tapi kita coba aja dulu. Halo Cal, kedengeran nggak suara gue? Kedengeran. Lu lagi di mana? Di rumah lah. Lo jam segini kerja, pasti bikin video. Ternyata dia udah tahu guys kalau misalkan gue lagi ngetes smartwatch ya gitu loh. Halo Mas. Halo, hai. Iya kenapa? Bagus nggak suaranya? Di bawah. Suaranya bagus nggak? Bagus kok jernih banget. Jadi banget ya? Ini pakai apa emang? Ya ini lagi ngetes smartwatch TK12 punya Mi Times. Kok jernih banget bohong ya? Enggak, seriusan. Berapa harganya udah ada di kita emang? Udah ada di kita harganya 400 ribuan. Pas tengah apa ya? Lumayan ya. Iya. Bagus deh. Mau gua. Satu lagi nih, yang menjadi kekurangan si TK12 ini yaitu ada di kapasitas baterainya yang cuma 280 mAh. Ya, sayang banget ya, dengan fitur-fitur yang sangat melimpah, tapi baterainya cuma ada di 280 mAh aja. Ya, buat penggunaan gue sih selama gue ngetes si TK12 ini, dengan kondisi auto monitoringnya tuh menyala semua, terus juga buat terima notif, dan juga buat fitur rest wake up-nya itu nyala, si TK12 ini mampu bertahan hingga 2 hari aja ya dalam penggunaan gue. Tapi ya kalau misalkan kalian nonaktifin buat fitur auto monitoringnya mungkin bisa lebih panjang lagi penggunaannya. Dan yang gue suka untuk mode pengecasannya di TK12 ini, kalian lihat nih buat bentuk pengecasannya itu, dia itu bentuknya miring seperti ini, dan buat fontnya itu agak-agak rounded ya. Jadi ini juga sebagai sentuhan manis si smartwatch TK12. Dan buat kalian yang pengen beli smartwatch TK12 by Mi Times ini, langsung aja klik link deskripsi yang udah gue cantumin di bawah, atau langsung aja kunjungin tokonya Mi Times yang ini nih. Nah, yang itu. Di situ banyak banget smartwatch lain yang juga belum gua review. Jadi kalian lihat aja di tokonya Mi Times. Terus kalau misalkan kalian pengen gua review produk yang kalian pengenin, langsung aja komen di kolom komentar di bawah. Oke? Gua Al. Ciao.